sendiri sepanjang 36 tahun saya praktek hukum, baru ini melihat kasus yang tidak ada cenderungannya. Penetapan tersangka Hasto, ya, Sekjen PDIP, dalam objek kasus Harun Masiku. Saya tidak tahu tuh bagaimana KPK membuat dia jadi tersangka. KPK tidak pernah terbuka. Apa tersangka pasal dia menghalang-halangi penyidikan? Atau Hasto ini tersangka turut serta menyuap KPU? Kalau tersangka turut serta menyuap KPU, kapan? Kalau waktu dulu dia turut serta menyuap KPU, berarti tahun 2020 dia sudah tersangka. Kenapa tahun 2025 jadi tersangka? Nah, ada apa di situ? Bagaimana itu cenderungannya tak jelas. Jadi kasus satu-satunya kasus yang tak jelas cenderungannya penetapan tersangka yang tidak jelas. Belum diperiksa, belum dilit, tahu-tahu tiba-tiba tersangka. Baru kasus Hasto. Tak jelas kasusnya. Karena dia bermula dari kasus Harun Masiku. Nah, yang notabene ganti antar waktu. Ini bukan kasus ancaman terhadap negara, bukan kasus keuangan negara. Ini kasus politik murni. Dipolitisasi. Tapi memang ada pidananya. Kenapa? Dia suap menyuap. Tapi syarat suap menyuap, ya, pemberi dan penerima, itu apakah Hasto terlibat memberi uang kepada KPU? Kalau terlibat, kapan dia terlibatnya? Kalau waktu itu tahu dia terlibat, kenapa tak ditangkap saat itu? Kenapa setelah PDI retak dengan Jokowi baru kasus ini muncul? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau masalah sentimentalisasi karena tidak kesukaan oleh penguasa, akhirnya politik dibikin dengan cara-cara tertentu, akhirnya timbul kriminalisasi. Ini menurut saya, ini pendapat saya nih ya, pendapat saya sebagai praktisi hukum dan pengamat hukum. Hasto Kristianto, Sekjen PDIP ini dikriminalisasi. Nah, tidak bisa. Tapi kalau dilakukan secara di bawah tangan bisa saja. Tapi tidak bisa dilakukan secara undang-undang. Dilakukan direkayasa secara di bawah tangan antara penguasa bisa saja. Tapi dilakukan secara undang-undang tidak bisa. Hasto punya hak untuk menggugat perbuatan melawan hukum penguasa KPK ke pengadilan negeri. Punya hak dia menggugat itu. Bukan pra-peradilan. Hakimnya majelis. Jadi dia berhak menggugat hak-hak keperdataan dia, hak azazi dia, ke pengadilan menggugat KPK, perbuatan melawan hukum penguasa, ada jurisprudensinya. Ini menjadi pemicu. Ini jelas jadi bumerang. Kenapa masalahnya bisa jadi bumerang? Di samping kasus Hasto Kristianto ini, tiba-tiba ada lembaga internasional itu membuat ada korupsi apa, nomor berapa bahasanya itu, di lembaga baru saja ini, lembaga apa namanya itu, lupa saya tuh. Nah, ada kan? Nama Jokowi ada. Dianggap apa itu? Nah, ini kan jadi pemicu sebenarnya. Ini sebenarnya ya dari kasus ini 4 tahun loh PD itu tersandra. Saja pemacunya itu. Tapi kalau pemicunya itu berarti mantan Presiden Jokowi ya tidak menggunakan akal yang sehat. Kenapa saya bilang begitu?
Ya kalau itu kan pemicu kepentingan politik. Sedangkan ini masalah hukum. Digabung jadi satu, dari mana? Itu dendam pribadi namanya. Dendam politik. Kan Megawati tak ada jalur hukumnya. Pintu masuk hukumnya tidak ada. Ini kan masalah hukum nih. Tidak ada pintu masuk hukumnya. Bisa saja kita katakan begitu. Pokoknya ini kasus aneh menurut pandangan saya. Benahi apa seperti rencana Presiden Prabowo. Presiden Prabowo harus membenahi ke depan. Harus ditinjau kembali semua, dievaluasi kembali. Semua pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi zaman itu. Harus dievaluasi. Nah, supaya tidak berlarut-larut lagi peristiwa seperti ini. Ingat, zaman Presiden Jokowi utang kita sampai 8.000 triliun. Bukan nama APBN, nama utang. Jadi prestasinya di mana belum jelas kan? Belum jelas. Yang jelas ketahuan hutangnya yang ada. Itu. Di situ maksud saya di sini ada lagi berita-berita. Ya, penyelundupan nikel. Berapa juta ton itu, tak tahu rimbanya. Ada lagi peristiwa korupsi pajak 300. Berapa kata Menko Polhukam Mahfud MD 349 triliun. Jundrungannya kemana sekarang? Itu peristiwa zaman Jokowi semua. Ada yang diusut belum tahu. Berarti ini beban Prabowo berat untuk mengangkat kembali kasus-kasus yang sudah terungkap di zaman Jokowi yang mangkrak. Kita bukan orang politik deh, bukan orang partai, tak kemana-mana ini. Cuman kita kan menyimak sebagai anak bangsa, sebagai anak bangsa. Nah, jadi Hasto Kristianto berhak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum penguasa terhadap KPK tentang menetapkan dia tersangka. Ada keinginan? Sangat kepengen ketemu dengan Hasto, walaupun 5 menit menyampaikan ini. Serius, saya selama ini bukan orang partai, bukan orang apa, saya praktisi hukum sejati. Plus, ini aja dia belum terbukti aja bisa menggugat perbuatan melawan hukum penguasa yang dilakukan oleh KPK atau sewenang-wenangan. 4 tahun kemudian deh. Nah, sewaktu tahun-tahun itu mereka tuh PDI disanjung-sanjung. Retaknya apa? Setelah ada isu 3 periode. Bener nggak? Yes. Sudah itu dipecat sana, pecat sini dari PDI. Ya itu. Retak PDI dengan kubu Presiden Jokowi. Itu kan yang konkret kita lihat. Nah, kenapa sekarang ini Hasto kok jadi tersangka kasus Harun Masiku? Bingung saya.